informasi tentang HIV dan AIDS secara dini. Kalau teman-teman memiliki hepatitis B, sipilis, dan herpes, nah ini yang perlu dicek lebih jauh. Nah, kalau kalian ternyata di dalam cek itu memiliki sipilis, hepatitis B, ya, dan juga herpes, ini Anda mungkin diperlukan pemeriksaan lebih jauh lagi. Karena belum tentu Anda menderita itu pasti HIV, belum tentu juga. Tetapi Anda bisa mendapatkan simptom ini, bisa mungkin nanti Anda terkena HIV. Karena apa? Yang diserang adalah imun tubuh. HIV adalah virus yang menyerang si imun tubuh sel darah putih kita, yaitu yang dinamakan CD4. Lindungi diri sejak dini dari HIV. Halo, sampai jumpa lagi ya. Kali ini pembahasannya mungkin akan berbeda ya. Teman-teman tahu apa ini? Pil KB ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu contraception pill. Nah, tapi kalau bahasa cumanya aku lupa ya. Aku lupa, kemarin Pak Bos itu kasih tahu saya apa namanya. Lupa. Tapi yang pasti Anda bisa mendapatkan ini di Kin Hong Yun, atau yang ini kan dari Indonesia nih, bisa dikirim ke sini. Nah, banyak teman-teman kita menggunakan ini cocok. Nah, kenapa saya membawa ini? Pasti teman-teman bertanya-tanya, Mbak Gunting kenapa? Oke, nah kali ini saya akan membahas satu pendidikan di mana yang berhubungan dengan seksual, yang mungkin teman-teman sendiri di Hong Kong ini bukan rahasia umum ya. Kalian punya pacar, casual sex friend dan lain sebagainya, itu urusan pribadi Anda, dan I don't take it personally and I don't judge you. Everybody need it, oke? Nah, jadi setiap individu itu mempunyai kebutuhan seks yang berbeda, dan saya tidak bisa menjudge setiap orang ya kan. Nah, di sini kebutuhan teman-teman sendiri ya, dan hanya teman-teman yang tahu loh ya. Ini sambil ngopi nggak apa-apa ya. Nah, biar nggak tegang. Oke. Nah, mungkin teman-teman kemarin sempat tahu beberapa tahun lalu ya, tahun lalu. Nah, teman-teman menyaksikan saya kolaborasi sama Mbak Di, yang mana membahas dari Hong Kong AIDS Foundation, membahas tentang AIDS ya kan. Nah, dan di Facebook page saya dijadikan platform, karena kebetulan sebenarnya saya bukan volunteer dari Hong Kong AIDS Foundation, tetapi saya volunteer dari AIDS Concern. Nah, ini adalah sertifikat saya yang saya mengikuti training dari AIDS Concern yang diadakan oleh MES. Nah, yang diadakan oleh MES. Nah, oke. Nah, diadakan oleh MES, di mana kepanjangan dari Mission for Ethnic Minority Sexual Health. Nah, ini adalah dari AIDS Concern, dan saya salah satu dari volunteer mereka, atau saya mengikuti trainingnya selama kurang lebih 3 bulan. Nah, di situ kita training dengan ada materi, ada praktek, ada juga kita outreach. Nah, salah satunya saya juga outreach kemarin pertama di Jinyi, dan saya membantu di Mefu juga. Nah, mungkin ini hal baru bagi sebagian teman-teman, karena apalagi merasa tabu di saat kalian membahas tentang seksual, ya kan? Tapi kita sudah dewasa, jadi harap dibuka, open your mind ya di sini, bahwa tentang seksual itu bukan hal baru. Tentang seksual itu bukan hal tabu ya. Oke, mari kita bahas. Nah, masalah di sini kalau teman-teman melakukan hubungan seks ya dengan partner Anda, dipastikan kalau Anda seksual aktif disarankan setiap 6 bulan melakukan check up. Check apa itu? Check up HIV ya, dimana penyakit ini sudah sering kita tahu bahwa penyakit ini belum ada obatnya, tapi bisa dicegah, bisa pula diprolong, atau bisa pula untuk dimatikan, tapi bukan berarti Anda sembuh total. Nah, di sini adalah saya memberikan basic-basicnya saja ya. Saya memberikan basic-basicnya saja bahwa HIV itu bisa ditreatment atau diprolong, tapi tidak untuk disembuhkan total. Diobati tapi tidak untuk disembuhkan total. Nah, jadi begini ya. Nah, apa yang menularkan HIV?
Sementara HIV itu sendiri apa sih? Nah, HIV dan AIDS itu apakah satu, ya kan? Nah, itu berbeda ya. HIV dan AIDS itu berbeda. Nah, kalau HIV adalah virusnya, kalau AIDS itu sudah penyakitnya. Nah, lebih mudahnya saya nggak perlu memberikan singkatannya karena saya takut teman-teman malah nggak mengingat, ya kan. Nah, kalau teman-teman mendapat terserang virus HIV, ya kan, Anda dinyatakan positif HIV, kalau Anda tidak melakukan pengobatan, itu Anda bisa menjadi AIDS. Nah, jadi HIV adalah early stage dari AIDS, adalah dari awal, tahap awal dari AIDS itu sendiri. Nah, terus bagaimana sih penularan HIV? Nah, HIV ini sering sekali teman-teman salah paham ya. Untuk penularannya kalian bilang air liur lah, berpelukan, keringat, itu semua salah. No ya. Yang menularkan HIV adalah, nah, penularan HIV itu bisa melalui satu, hubungan seksual, di mana hubungan seksual tidak aman baik sesama jenis maupun lain jenis. Nah, kalau sesama jenis kalian menggunakan sex toys, nah, sex toys ini harus ditaruh kondom agar tidak tertular jika salah satu partner Anda sudah memiliki HIV. Nah, terus yang kedua adalah berbagi jarum suntik, transfusi darah, atau kalian menggunakan jarum suntik yang sama. Yang ketiga adalah hubungan anak dan ibu. Kalau ibunya sudah positif, anaknya pasti positif atau tidak, itu tergantung ya. Bisa juga positif, tapi bisa dipastikan lebih positifnya. Nah, terus dari transfusi darah. Di sini transfusi darah juga di saat menolong orang yang HIV ya, dalam artian luka, di situ luka ya kan, luka kemudian berdarah. Nah, ini hubungan darah seperti ini ya. Kalau kalian tidak memakai sarung tangan dan kebetulan tangan Anda juga luka, bersentuhan dengan luka tersebut, disitulah Anda bisa tertular. Tetapi HIV maupun AIDS tidak menular dengan Anda tinggal bersama, sharing toilet, makan bareng, berpelukan, berciuman, maupun berciuman mulut sekalipun, itu tidak menular. Tetapi dia akan menular kalau menggigit hingga keluar darah. Nah, tergigit, keluar darah, akhirnya Anda isak. Nah, di situ akan menular, ya kan? Nah, terus lagi, di saat kalian berhubungan seksual, kalau ternyata pasangan Anda memiliki HIV dan Anda tidak, di saat Anda masa masa pemanasan, Anda tidak melakukan pengaman, ya kan? Karena itu bisa ditularkan saat hubungan seksual itu bukan spermanya saja, tetapi cairan dari sebelum sperma atau cairan dari kelamin Anda di saat Anda pemanasan, di situ pun sudah menularkan jika ternyata partner Anda sudah memiliki HIV. Nah, jadi mungkin hal-hal ini dilupakan oleh teman-teman, ya kan, bahwa it's fine, ya kan, kita hubungan seksnya pakai kondom. Di sini bukan masalah Anda pakai kondom atau tidaknya ya. Nah, terus kalau bagaimana dengan pil ini? Pil ini tidak mencegah adanya penularan HIV. Jadi jangan salah. Nah, kalau Anda berdua sudah cek HIV ya, karena kalian kan seksual aktif nih ya, terus kalian melakukan cek ya kan, ternyata kalian negatif. Nah, negatif dan boleh mengurangi penggunaan kondom, menggunakan ini, itu boleh ya kan. Nah, jadi kan kalian boleh berhubungan seks dengan tanpa kondom atau tanpa pengaman. Tapi kalau kalian ragu ya, saya sarankan tetap menggunakan pengaman. Selain kalau kondom itu 99% akurat, dimana menghindari adanya kehamilan ya kan, terus juga bersentuhan kulit sesama kulit ya kan, jadi kan itu menghindari penularan awal dari HIV itu tadi. Nah, terus tetapi bukan berarti di saat kalian sebelum melakukan penetrasi itu tidak dijaga, karena sekali lagi penularan HIV adalah dari cairan tubuh ya, dari cairan tubuh, tapi bukan keringat, cairan dari alat kelamin Anda di saat Anda berhubungan seks sebelum Anda melakukan penetrasi. Itu pun sudah menularkan jika ternyata partner Anda sudah memiliki HIV. Nah, apakah HIV itu bisa terdeteksi awal? Tidak bisa terdeteksi awal. Kenapa harus cek rutin?
Jadi kenapa harus cek rutin ya kan? Dan mungkin teman-teman juga di saat ditanya apa melakukan tes ya, karena di Hong Kong itu ada 2 NGO yang menangani tentang HIV, yaitu Hong Kong AIDS Foundation dan AIDS Concern. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana, tapi keduanya kurang lebih sama berorientasi untuk melindungi diri kita dari HIV atau memberikan informasi tentang HIV dan AIDS secara dini. Kalau teman-teman memiliki hepatitis B, sipilis, dan herpes, nah ini yang perlu dicek lebih jauh. Nah, kalau kalian ternyata di dalam cek itu memiliki sipilis, hepatitis B, ya, dan juga herpes, ini Anda mungkin diperlukan pemeriksaan lebih jauh lagi. Karena belum tentu Anda menderita itu pasti HIV, belum tentu juga, tetapi Anda bisa mendapatkan simptom ini, bisa mungkin nanti Anda terkena HIV. Karena apa? Yang diserang adalah imun tubuh. HIV adalah virus yang menyerang si imun tubuh sel darah putih kita, yaitu yang dinamakan CD4. CD4. Nah, itu sering kita bahas waktu itu saya sama Mbak di page saya sudah ada. Nanti saya kasih linknya. Nah, jadi yang saya harapkan kepada teman-teman adalah mengetahui sejak dini tentang HIV, penularannya, dan juga apa itu HIV. Silakan ikuti, dimana kadang ya saya akan membahas juga. Nah, dan di Hong Kong ada 2 NGO, yaitu Hong Kong AIDS Foundation atau MES dari AIDS Concern. Nah, bisakah kita menggali informasi ini untuk diri kita sendiri? Nah, kalian mungkin kurang paham, bisa bertanya di Facebooknya ini ada ya, atau nanti bisa ditanyakan ke saya, nanti akan saya sampaikan kepada pihak yang bisa menjawab, karena saya tidak mau memberikan jawaban yang salah ya. Meskipun saya seorang volunteer, bukan berarti saya boleh menjawab sesuka saya. Jadi di sini yang perlu ditegaskan kepada teman-teman adalah lindungi diri sejak dini dari HIV. Kayau.